saya NIM 2002-10-30-30-18. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi mengenai tentang erosi tanah. Sebelumnya, pengertian erosi tanah secara umum adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Bisa dilihat ada daerah sekitar yang saya amati adalah terjadinya erosi tanah akibat air hujan dikarenakan pada musim sekarang terjadi, maksudnya adalah musim penghujan, jadi tingkat erosinya juga lebih tinggi. Erosi yang terjadi termasuk ke dalam erosi percik, di mana erosi percik adalah terkikisnya lapisan tanah atas dan kemudian partikel tanah mengendap di tempat yang lebih landai yang disebabkan oleh air hujan. Curah hujan yang tinggi pada suatu daerah dapat menjadi penyebab peningkatan aktivitas erosi. Curah hujan akan mendatangkan erosi dikarenakan air hujan yang jatuh secara langsung maupun tidak langsung dapat mengikis permukaan tanah secara perlahan dengan pertambahan waktu dan akumulasi intensitas hujan. Erosi percik merupakan erosi yang disebabkan oleh pemecahan struktur tanah secara vegetasi asli yang mendukung terjadinya proses pengikisan. Vegetasi yang tumbuh menyebabkan perbedaan jenis tanah dari identifikasi saat observasi tanah yang ada di tempat kejadian bertekstur halus sampai sedang dengan struktur tanah kerikil, tanah humus, dan debu dengan konsistensi tanah yang kurang. Pada daerah sekitar daerah aliran sungai sepanjang jalan ditumbuhi beberapa vegetasi, diantaranya pohon jati, mahoni, bendo, dan bambu yang mendominasi daerah tersebut. Pada lingkungan tersebut terjadi erosi ringan sekitar 1 meter dikarenakan vegetasinya memiliki akar tunggang, di mana akar tunggang tersebut memiliki tingkat kecenderungan mengikat tanah yang rendah. Terjadi pada dinding daerah aliran sungai merupakan jenis erosi tepian sungai atau stream bank erosi. Erosi tebing sungai disebabkan oleh 3 jenis proses erosi, antara lain longsor tebing, gerusan butiran, serta gerusan bongkahan. Selain itu, stream bank erosi terjadi karena proses hidrologi, iklim, dan juga vegetasi, kecepatan aliran air, kegiatan yang ada di daerah aliran sungai, kedalaman dan lebar sungai, serta bentuk alur sungai. Pada saat erosi, terjadi proses sedimentasi yang berlangsung secara bersama. Sedimen yang dihasilkan oleh stream bank erosi dapat menyebabkan perubahan topografi dasar sungai dan pengurangan kadar oksigen terlarut di dalam air sehingga mengancam keragaman spesies dalam sungai. Selanjutnya, mengenai dampak adanya erosi tanah bagi lingkungan maupun masyarakat. Dampak adanya erosi tanah antara lain sebagai berikut. 1. Merubah permukaan lahan. 2. Menurunkan tingkat kesuburan tanah. 3. Terbentuknya dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kiri atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir. Pada umumnya, dataran banjir terbentuk secara alami oleh aliran banjir di sungai. Dataran banjir dapat mengalami kerusakan apabila lahan dataran banjir diganggu oleh aktivitas manusia seperti mengubah badan air, membangun di hulu sungai sehingga resapan lahan berkurang, serta membangun pemukiman secara tidak terkondisi di bantaran sungai. Dataran banjir yang terdapat pada daerah aliran sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti penambangan batu maupun pasir untuk dijual sehingga memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar.
penambangan batu dan pasir secara terus-menerus dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan seperti longsor, banjir, rusaknya struktur tanah, menurunkan kualitas air dan sebagainya. Untuk itu, penambangan sungai harus dilakukan secara tertib, memanfaatkan batu dan pasir sepenuhnya, serta menggunakan alat berbasis ramah lingkungan. Untuk mengurangi, mencegah, dan mengatasi adanya dampak erosi tanah, maka diperlukan upaya dari manusia sebagai pelaku pengelola lingkungan, diantaranya sebagai berikut. 1. Menerapkan pertanian ramah lingkungan, khususnya tanah. 2. Melakukan pencegahan terhadap erosi di daerah aliran sungai. 3. Melakukan pengelolaan tanah. 4. Melakukan pengendalian erosi dengan teknik konservasi tanah. Teknik konservasi tanah antara lain dibagi menjadi 3 metode. 1. Metode vegetatif. 2. Metode mekanik. 3. Metode kimia. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.